Mulai action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Aduh. Selamat pagi Indonesia. Halo. Ya, senang sekali ya pada malam hari ini Ana bisa menjumpai sobat KR53, Kicau Rakyat 53 ya. Yang pastinya bisa Anda pantau di Facebook di @KR53 Broadcast. Ya, pada malam hari ini ya, tepatnya hari apa ini Cecil? Hari apa? Hari Senin. Tes. Iya, hari Senin, hari yang paling dibenci sama orang-orang kayaknya ya. Akhir Monday. Iya. Ya, hari Senin tanggal 13 ya. Iya, 13 di bulan Desember 2021. Yap, sobat KR53, pada malam hari ini senang sekali ya Ana ditemani dengan apa ini? Perwakilan dari kelompok milenial. Ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, ini ada salah satu perempuan Jombang yang bisa dibilang smart. Oh, terima kasih. Nice. Jangan lupa ya nanti kalau pulang takdirannya. Ya, ada Fraza Cecilia Aida Zamzama. Ya. Iya, tapi kita biasanya panggilnya Cecil aja. Cecil aja. Cecil. Oke, Cecil. Nah, malam hari ini sahabat KR kita akan membahas tentang apa nih yang lagi seru ya kita bahas, yaitu tentang jebakan kekerasan seksual pada kaum milenial. Nah, ini adalah salah satu tema yang bisa dibilang lagi hot ya. Iya, sangat-sangat hot sekali ya. Apalagi di kota santri ini Iya. yang sedang banyak dirundung kasus kekerasan seksual ya, terutama di lingkungan pesantren. Iya. Nah, tapi kita sebelum kesana lah, kita akan bahas lebih dahulu nih Cecil tentang kekerasan seksual sendiri. Kalau Cecil sendiri mulai mengenal atau mulai tahu tentang kekerasan seksual itu pada usia berapa, atau sekolah apa gitu? Aduh, susah sih untuk nge-pinpoint the exact time that I know about this stuff. Tapi mulai sadar itu waktu SMP ya, waktu udah kelas kurang tahu, kurang SMP paham. ya? Ya, pokoknya SMP lah, pokoknya SMP. Aha. SMP karena SD itu belum terlalu paham soal kekerasan seksual, terus SMP belajar lebih banyak hal lagi, ketemu lebih banyak orang karena aku SD-nya swasta ya, jadi lingkupnya kecil sekali, jarang sekali ketemu sama orang dari luar, dari berbagai yang beda-beda lah pokoknya. Dan di SMP berkecimpung di apa ya, dilemparlah ke lingkungan yang sangat-sangat heterogen, jadinya mau nggak mau harus tahu tentang kekerasan seksual dan memahaminya. Jadi SMP lah ya, SMP. Who are the first give you information about this? Tentang itu ya. Siapa sih Jujur, pertama kali? bukan ayah, bukan bunda juga, tapi tante, adiknya ayah, Ning Lail. Adiknya Ya. ayah. Ning itu aktivis perempuan, jadi sering membahas tentang Isu-isu kekerasan perempuan. seksual, ya isu perempuan, terutama Salah satunya itu ya. kekerasan seksual juga. Jadi baru dikasih tahu tuh sama Ning, manggilnya Ning Lail. Ya, halo Ning. Jadi Iya. Nah, kalau menurut Cecil sendiri, definisi dari kekerasan seksual itu apa? Kalau versinya Cecil atau versi pada umumnya? Iya. Apa ya? Setelah tadi baca-baca, karena selama ini aku taunya kekerasan seksual itu ya perbuatan yang tidak senonoh gitu aja. Taunya sih dulu selama ini gitu aja, tapi setelah baca-baca akhirnya bisa merangkai kata-kata dengan baik. Pokoknya aku nganggapnya kekerasan Lebih luas kayaknya ya. Kekerasan seksual itu setiap perbuatan terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa. Pokoknya kuncinya itu menurutku di konsen persetujuan antara kedua belah pihak. Kalau perbuatan itu tidak ada persetujuan yang baik dari kedua belah pihak, itu udah bisa Katakan kekerasan ya? pokoknya. Iya Kekerasan. sih. Pokoknya harus konsensual. Nah, kalau ini Cecil, kalau menurut RUU penghapusan kekerasan seksual ya, ini menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual ini adalah hampir sama sih, setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang,
Karena seringkali orang menganggap kekerasan seksual itu hanya sekedar kontak fisik. Iya, Padahal enggak, padahal lebih luas. Padahal lebih Mulai luas. dari merayu, Merayu. kemudian bersiul, melihat dari ujung Iya. kepala sampai ujung kaki seolah-olah apa gitu. Itu sudah Iya. termasuk bagian dari Iya. kekerasan Iya, seksual. pokoknya perbuatan orang lain yang melibatkan hasrat seksual orang tersebut yang kita nggak suka, kita nggak setuju orang itu memperlakukan kita seperti itu namanya udah kekerasan seksual sih, nggak harus kontak fisik. Ngelihat pun kayak mandangin dari atas ke bawah, catcalling itu udah kekerasan seksual sih. Nah, seringkali nih Cecil, para milenial atau para remaja ini seringkali tidak merasa ya atau Iya. padahal itu sudah termasuk Iya. bagian dari kekerasan seksual. Kenapa sih mereka tidak menyadari? Apa ya? Kalau aku nganggapnya tuh karena kurang pendidikan, kurang pengetahuan soal itu karena seperti yang kita ketahui di kota Santri ini, ya nggak di kota Santri ini, nggak di Jombang doang sih, di Indonesia bahkan secara General, nasional, ya, secara general itu topik kekerasan seksual itu masih sangat tabu, masih jarang diomongin gitu. Jadi semakin jarang diomongin, semakin minim pengetahuan yang orang-orang bisa dapat soal kekerasan seksual itu, ya semakin marak akhirnya gitu, semakin banyaklah korban-korban berjatuhan dari kekerasan seksual ini gitu. Jadi itu. Kalau Cecil sendiri pernah nggak mengalami itu? Nggak berani. Bentar, ini harus mikir nih. Jujur enggak. Pernah disiulin sama orang waktu SMP kalau nggak salah. Waktu SMP. Terus, what you do? Ini diceritain nih. Kupelototin, orangnya kabur. Don't mess with me. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam. Kupelototin gini nih. Terus kabur orangnya. Nah, kalau lebih jauh ya, tadi kita udah mungkin sebagian nih para muda yang di rumah mungkin masih meraba-raba ya. Apa sih definisi dari kekerasan seksual? Mungkin lebih jauh kita akan bahas tentang apa saja sih yang termasuk kekerasan seksual. Nah, salah satu yang paling sering kita dengar di berita nih, misalnya perkosaan ya. Nah, itu biasanya memang ada kontak hubungan seksual. Kemudian ada lagi pencabulan. Nah, biasanya pencabulan, aku juga baru tahu ya perbedaan perkosaan dan pencabulan. Jadi kalau Apa tuh Tante? Aku juga kamu belum tahu ya? Iya. Perlu insight pencabulan nih. itu bedanya adalah perkosaan yang dilakukan pada orang-orang yang anak di bawah umur 18 tahun. 18. Itu makanya ada pencabulan karena yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur. Tapi kalau sudah di atas usia remaja Itu kayaknya perkosaan. Nah, itu ternyata bedanya. Oh iya, baru tahu. Jadi the more we know, right, viewers and And we have to listeners. know. Nah, kemudian ada lagi nih Cecil, intimidasi seksual. Nah, ini biasanya secara fisik juga ya, tapi bisa juga dialami oleh orang-orang misalnya melalui pesan pendek. Oh iya. SMS. Iya. Ada kadang tuh tiba-tiba ngomong yang hal-hal yang vulgar yang tiba-tiba di luar. Iya. Kalau boleh namanya, tiba-tiba ngirimin itu loh, foto kemaluan. Iya benar. Itu ada dia. sering banget tuh. Heeh. Parah sih itu, kayak apa sih? Ngapain gitu. I don't wanna see your itu dick. sebenarnya. Nah, itu bagian dari kekerasan seksual karena itu ada intimidasi seksual ya. Kemudian apalagi ya. Nah, ada juga ya tadi yang Cecil bilang ini misalnya tidak secara langsung ada sentuhan fisik, misalnya dari siulan, tatapan mata yang ada kan, kita kan bisa tahu orang lihat kita dengan bernafsu dan melihat kagum itu kan kita bisa feel, we have to feel gitu kan. Kemudian atau menunjukkan itu tadi yang Cecil bilang, gambar-gambar yang tidak senonoh lah pokoknya, yang tidak seharusnya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke bentuk kekerasan seksual. Ya, betul sekali teman-teman. Nah, ada juga nih Cecil, perdagangan perempuan. Oh, itu trafficking ya. Human trafficking ya. Human trafficking ya. Seringkali kan kadang ada beberapa perempuan yang mungkin usianya masih belum cukup tapi dia sudah misalnya bekerja di luar negeri menjadi TKW atau apa yang minim informasi. Kadang juga dokumen-dokumen itu dipalsu gitu kan supaya dia bisa
bisa bekerja di luar negeri. Nah itu bisa menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual, terutama ketika mereka akhirnya dijadikan PSK ya, Iya. pekerja Iya. seks itu ya. Nggak boleh ada kanya sekarang PS saja, Iya. bukan PlayStation Iya. tapi. Nah itu juga ya, terus ada juga prostitusi paksa. Ada juga ya beberapa Iya. orang misalnya yang awalnya kadang ada yang terjebak dalam ini nih Cecil. Kalau remaja kita lihat pacar. Iya. Nah, pacar tuh kadang kalau kita salah memilih. Kalau kita if we got unlucky, kena tuh kalau tandang buaya. Nah, itu yang sering kali apa ya sampai apa ya, kadang aku sampai gemes ya. Misalnya para remaja ketika mereka sudah memiliki pacar nih, udah memiliki pacar, sering kali mereka tidak ada kontrol sehingga atas nama cinta. Iya, betul. Itu sangat sering dilakukan. Gimana? Sering nggak kamu tahu nggak ada teman yang kayak gitu? Sering Sering ya? lihat di sekitarku tuh banyak karena teman-temanku pada pacaran semua ya. Aku doang yang enggak. But I'm proud of it. Aku bukan jomblo yang ngenes kok, aku jomblo doang. Coba happy. Jomblo happy lah. I love my independence. Trivia, oke. Ya banyak sih karena ya aku remaja biasanya pacaran terutama di kelasku itu juga. Ya banyak sih ngelihat teman-temanku, apalagi teman-teman yang cewek, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada cowok yang walaupun angkanya minim kali ya. kalau yang minim kok bisa dihitung jari. Kalau perempuan tuh yang baru rentan, baru ya banyak sih itu tadi jebakan ya, kena banyak kayak misalnya ya itu tadi melakukan hampir segala hal karena cinta dan atas nama cinta. Biasanya tuh dimanipulasi dulu ya. Biasanya cowoknya tuh bilang kalau kamu cinta sama aku harusnya kamu mau dong aku suruh begini. Nah itu udah Buktikan dong cintamu. iya, buktikan cintamu gitu. Itu banyak sih aku lihat ya. Nah itu ya yang sering kali akhirnya terutama perempuan ya yang masih remaja ini menjadi terjebak dalam buayan cinta. laki-laki. Nah dan di sana ya bukan berarti kita nggak membolehkan pacaran, Enggak. tapi harus yang smart lah, Pinter dikit, Pinter harus lah, jangan pikir. sampai mau dimanfaatkan. Iya, pacaran tuh harus yang sehat, harus pokoknya kalau ini ya buat cewek-cewek terutama ya, kalau pasangannya itu udah menunjukkan tanda-tanda red flags, udah tinggalin aja. Kamu nggak perlu settle down for men like that. Kalian itu lebih daripada itu gitu loh. Itu aja sih pesanku buat cewek-cewek di luar perempuan. Jangan hanya takut jomblo, Iya. kemudian tetap jalani ini ya pacar Iya. yang nggak sehat Iya, itu tadi. betul. Pokoknya sendirian itu nggak selamanya buruk kok. Kalau kamu paham, kamu mengenali dirimu dengan baik, kamu nggak akan merasa apa ya? Kamu nggak akan punya dorongan untuk mencari orang buat dalam quote-nya buat melengkapi kamu gitu loh. Kamu you can be whole as a person gitu. Kamu nggak perlu orang lain untuk melengkapi kamu sih gitu. Terus ada juga ya kasus-kasus lain misalnya jebakan nih, salah satu contoh nih jebakan kekerasan seksual. Ini kan kita lagi ada perkembangan medsos ya, terutama masa pandemi. Penggunaan media sosial, internet terutama pasti akan meningkat. Nah seringkali para remaja ini terjebak berkenalan melalui medsos, melalui entahlah itu pakai apapun ya, karena dia banyak itu. Nah akhirnya ketemuan dan tidak sedikit yang kemudian ketemuan dan akhirnya terjadi pemerkosaan atau pencabulan itu. Nah itu makanya kita harus hati-hati ya. Menurut saya sendiri gimana? Adanya medsos ini bisa positif atau enggak ini? Ya tentu bisa ya. Kalau ada negatif ada positif, ada negatif gitu. Ya kita nggak bisa memungkiri lah. Kita bisa memperluas pengetahuan kita itu lewat medsos itu juga bisa gitu. Jadi itu positifnya. Tapi itu tadi negatifnya ya maraknya kekerasan seksual yang tadinya itu yang dulu-dulu sebelum medsos ini menyebar itu dilakukannya tuh secara langsung gitu. Face to face, tapi sekarang bahkan cuman dibatasin layar HP pun bisa terjadi gitu sih, karena ya gitu ya. Aku ngomong apa sih ya jadi harus ini ya, kita harus pinter-pinter menggunakan medsos ini, jangan sampai kita yang terjebak.
kita bisa mengambil jadi apa ya? Ibaratnya internet itu adalah apa ya? Alam raya yang bermacam-macam. Kita bisa menemukan orang yang baik, orang yang jahat, orang yang bisa mensupport. Nah, tergantung kita sendiri mau pilih seperti apa. Nah, Cecil sekarang waktunya untuk give regard. Oh ya. Salam. Oke. Ya, ini aku dulu ya yang nyalami, ada Mbak Ana ya. Ini dari Women Crisis Center Jombang. Ini memang teman-teman yang memang konsen untuk isu-isu perempuan. Salah satunya ini kekerasan seksual, pemerkosaan. Mereka ada pendampingan untuk teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual. Terus ada Mbak Titim ya yang ada di Blitar. Selamat malam Mbak Titim. Kapan-kapan ini ya podcastan sama Ana di sini. Kemudian ada natrium klorida. Kata siapa nih ya? Ini yang biasanya gabung di KR. Kemudian ada Randy Setio, ada ini yang biasa ngopi di kedai Sufi. Ada Dinda, kemudian ada Maura, ada Vina ya. Kapan-kapan Ana tunggu ya untuk bisa cuap-cuap di sini. Ya kalau Cecil sendiri siapa nih yang mau disalami? Halo Ayah, terima kasih sudah mengajak aku ke sini dan akhirnya mengenalkan aku ke Tante Nur dan akhirnya aku diajak ke podcast. Terima kasih banyak ke Dai Sufi. Halo Bunda, of course I have to give regards to you. Terus halo Ning Lail yang sudah banyak mengedukasi aku tentang isu-isu yang dialami oleh perempuan saat ini, terutama kekerasan seksual. So thank you so much for your knowledge. Udah sih itu doang kayaknya. Dan teman-teman di sekolahku, aku boleh sebut nama sekolah nggak sih? Boleh. Halo teman-teman di Semaga, teman-teman SMP 1 Jombang, dan teman-teman SD Islam Rosan Fikir dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik aja sih. Ya. Itu aja sih. Oke, itu cukup. Ada lagi yang mau disalami? Siapa ya? Udah sih itu aja sih. Udah itu aja ya, nanti kita sambung kalau ada yang ketinggalan. Iya, betul. Nah, sebelumnya Cecil kita mau bacain dulu ya untuk teman yang sudah gabung komen di KR53 Broadcast. Ya, ini ada Your Father. Mantap katanya. Terus ada Ki Jamong Liman. Saya itu tahu istilah cabul saja saat usia 30 tahun. Wow, bayangin. Usia 30 tahun baru mengenal kata pencabulan. Tapi tenang aja, tidak ada kata terlambat untuk selalu mengedukasi diri. Kita harus selalu upgrade knowledge kita. Dan jangan merasa puas ya, jangan merasa belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur, tidak mengenal siapapun. Kita bisa belajar dari anak-anak, kita bisa belajar dari siapapun. Kita nggak boleh capek, kita nggak boleh bosan buat belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, apalah jadinya kita kan ya. Pengetahuan itu sangat penting teman-teman. Ya. Nah, ini Cecil kita lanjut ya bahasan tentang ini tadi violence ya. Sexual violence. Nah, tentang ini kalau kita ngomong tentang penyebabnya, kira-kira menurut Cecil sendiri apa sih yang menjadi penyebab seseorang ini menjadi korban kekerasan seksual? Pengetahuan sih, kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual ini gitu. Karena ya seperti yang udah aku bilang tadi, topik ini tuh masih agak tabu. You like it or not, ini topik kekerasan seksual ini masih aku nganggapnya sih tabu ya di Indonesia. Kayak jarang banget orang mau ngomong gitu tentang, terutama mau speak up. Usia remaja ya? Iya, karena kayak nganggapnya kayak aku anak-anak masih remaja, tahu apa sih, padahal nggak gitu. Justru topik ini tuh harus sudah dikenalkan itu dari kita usia dini gitu. Karena usia dini itu kan otak kita kan masih berkembangnya tuh, masih bisa mirip spons lah, bisa nyerap apapun. Jadi ya gitulah. Ya, yang pastinya itu akan terjadi kekerasan itu karena ada keinginan dari pelaku. Ada kesempatan. Kemudian ditunjang dengan adanya stimulus ya, dan untuk memancing korban sehingga dia menjadi salah satu mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan. Betul. Jadi ada keinginan, tidak ada kesempatan. Betul. Tapi biasanya orang-orang yang udah bener-bener sakit mental tuh bahkan di momen-momen dimana kesempatannya tuh kayak sempit banget, kesempatannya tuh kayak kecil banget, itu ada, mereka tuh nemu celah itu buat orang-orang yang
udah bener-bener sick to the head, sick in the head, itu udah bener-bener gila banget sih. Bahkan celah sesempit apapun tuh diterobos selama untuk memuaskan hasrat mereka. Hasratnya. Don't be like them. Ya, salah satu faktor juga ini Cecil adalah relasi kuasa. Yap. Nah, relasi kuasa itu bisa misalnya kalau kita yang sering kita lihat ya, yang terjadi di lingkungan sekolah, taruhlah. Yang lagi marah nih mahasiswi Iya. yang mengalami pelecehan seksual dari dosen, dari dekan. Iya. Nah, kemudian juga kalau di lingkungan sekolah yang mungkin di Cecil SMA itu misalnya dilakukan oleh guru atau kepala sekolah mungkin ya, dan orang-orang yang ada di situ. Nah, kalau Cecil sendiri melihat gimana itu? Why? Maksudnya mereka yang basicnya mereka pastinya berpendidikan dong. Iya, nah, betul. why itu masih terjadi di lingkungan pendidikan yang notabene mereka sudah tahu dong kalau itu sebenarnya nggak boleh, kekerasan itu tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa itu masih terjadi? Ya apa ya? Kenapa ya? Aku juga itu masih wondering sih, kayak somehow ini orang lulusan S1, lulusan S2 bener-bener mungkin bisa juga lulusan dari universitas yang ternama, yang fasilitasnya bagus dan menjamin pendidikannya bagus, tapi ternyata ya nggak jaminan nggak moralnya jaminan bagus. juga, moralnya ternyata cacat juga gitu. Mungkin gara-gara apa ya, mengikuti insting dari insting binatang dari manusianya itu sendiri kali ya, mungkin ya, tapi balik lagi emang, ya itu tadi memang karena ada relasi kuasa. Iya, Jadi iya. kan biasanya nih kalau mahasiswi mereka lagi ngurusin skripsi atau lagi yang butuh dosen pembimbing, itu bimbingan skripsi, nah, atau kalau sekolah memang kalau kamu nggak mau nanti kamu akan dapat nilai jelek, atau kamu nggak akan laku, atau kamu bisa nanti dikeluarkan. Itu kan bisa menjadi relasi kuasa itu yang bisa juga terjadi pada ini yang lagi hot nih di lingkungan pesantren aja. Itu kenapa terjadi? Karena misalnya santri dengan kiainya, dengan anak kiainya, yang notabene tentu relasi kuasanya lebih tinggi, lebih kuat, lebih dominan, sehingga si korban ini tentu tidak mau, tidak berani, atau kalau mau melawan, kiaimu kan gak wedi kualat. Ya betul. Itu juga. Kalau saya sendiri nggak ada keinginan ini untuk ke pesantren. Nggak dulu deh ya, nggak dulu. I enjoy my freedom, mohon maaf. Iya, jadi selain ini tadi ya relasi kuasa, tapi juga ada misalnya ketimpangan secara ekonomi. Yep. Oh iya benar. Misalnya nih pacaran nih, pacarmu kaya banget, kemudian misalnya si cewek ini masyarakat yang biasa lah. Nah itu kan biasanya ketika mungkin dijatah untuk make upnya atau untuk apanya per bulan, kemudian kalau nggak mau melakukan ini kamu akan tak stop, kamu nggak akan. Itu kan bisa menjadi celah atau menjadi alasan buat yang memiliki secara finansial, secara ekonomi tinggi untuk melakukan kekerasan seksual. Biasanya adanya ketimpangan kuasa dan ketimpangan ekonomi itu gandengan ya, sih biasanya. Dia udah kalau satu bisa sih, kalau misalnya ada satu aspek mau ketimpangan kuasa atau ketimpangan ekonomi itu bisa sih ada bisa terjadi kekerasan seksual dari situ. Tapi kalau ini dua aspek nih udah digabungin jadi satu, itu lebih parah lagi. Sih, lebih gampang untuk masuk ke kekerasan seksual itu. Nah, kalau kita masuk ke ini Cecil, kalau kita masuk ke what we have to do seandainya nih kita mengalami Cecil atau ya siapapun ya yang ada di rumah ya, mungkin teman-teman mengalami kekerasan seksual, mungkin Cecil bisa nggak ngasih masukan what we have to do, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini? Ini realistis aja, kita lihat dari keadaan yang sekarang, viralkan, karena pihak-pihak berwajib itu zaman sekarang ya nggak akan bertindak kalau nggak viral. Viralin aja dulu, kalau lihatnya realistis aja, nggak perlu kayak lapor dulu ke polisi, kayak polisi sekarang jujur laporkan aja ya, ke netizen daripada ke polisi. Laporin dulu ke netizen, karena kalau viral itu udah pasti deh polisi bertindak, udah pasti deh itu doang sih. Terus itu buat korban ya, buat pelaku cuma satu,
don't fucking do it. Nggak usah. Kamu tuh ngapain sih melakukan itu? Don't do it, just don't. Itu aja sih. Itu untuk pelaku ya. Itu kalau ini pelecehan seksual yang tadi yang bisa dibilang yang ndak kotak fisik langsung, misalnya model bersiul, kemudian bersiul, kemudian mungkin melihat dengan kayak jelalatan gitu. What we have to do? Buat pelaku laki, Kita. buat kita ya. Kita yang perempuannya. Karena aku tuh capek banget ya, karena dari dulu tuh selalu perempuan yang disuruh untuk melakukan sesuatu ketika hal itu terjadi, padahal kan bukan salah kita gitu. Jadi aku maunya tuh waktu ditanya tadi fokusnya ke pelakunya aja dulu, karena sumpah ya jadi perempuan tuh capek di Indonesia, parah. Susahnya jadi perempuan. Susah, makanya aku setiap kali ditanya apa yang harus kita lakukan buat menanggapi kekerasan seksual ini, aku tuh selalu pertamanya tuh merujuk ke pelakunya, karena inti dari permasalahannya tuh ya di pelakunya itu gitu. Jadi gitu sih. Tapi ya tadi aku udah ngomong pelaku nggak usah, don't do it. Jadi sekarang untuk korban, kalau di catcalling misalnya, kalian kena kekerasan seksual non fisik, kalau kalian berani ya galakin aja, udah bark back. Jadi kamu harus defensif lah. Kalau misalnya di catcalling kalian udah bener-bener gak suka, langsung aja kayak ditantang balik lah. Kamu ngapain kayak gitu? Bentak aja, bikin pelakunya itu takut dan permalukan dia di muka umum. Udah itu aja sih. Harus berani melawan. Walaupun harus berani berkata tidak. Ya, itu yang sering kali ya. Yep. Korban-korban ini tidak berani teriak, berkata tidak. Itu sehingga akhirnya si pelaku dengan leluasa melakukan hal-hal yang Tapi kalau menurutku sampai bahkan kalau mau kamu pelakunya mau kalian lempar sendal pun menurutku itu sangat valid ya, perbuatan yang sangat valid, karena ya itu tadi mereka orang gila men, udah lempar aja pakai sandal. Kesel aku. Nah ini seringkali nih Cecil, kenapa ya ketika ada korban pemerkosaan lah atau pencabulan, seringkali kadang yang disalahkan itu tadi si korban. Entah karena pulang malam lah, itu perempuan kok pulangnya malam, atau itu karena bajunya pakai yang seksi, yang ketat yang apa, itu kan sering kali ya media-media yang sering kali justru sudah ada yang berani bersuara, berani melaporkan, malah jadi victim blaming justru blaming. Menjadi korban di atas korban, sudah jatuh ke timur tangga. Iya parah sih, susah emang ya jadi perempuan lagi jadi korban. Nah itu yang kenapa kemudian sampai misalnya dari Menteri Pendidikan aja sudah membuat ya Permendikbud itu yang tentang gimana di lingkungan mahasiswa, di lingkungan perguruan tinggi itu minimal ada preventif untuk mencegah terjadi. Kita ada backup lah dari yang kekuasaan yang pemerintah ya. Di situ salah satunya memang pemerintah harus hadir di situ. Jadi kalau yang sekarang masih di antara sobat yang masih menyalahkan korban ya ketika ada kasus kekerasan, cobalah merubah mainstream Jadi mau pakai baju apapun, kalau ibaratnya ya, kalau ada perempuan telanjang bulat pun, kalau tahu itu adalah perbuatan yang salah, sosok yang harus dihargai, sosok yang harus dihormati, pasti tidak akan dilakukan. Jadi kepalanya ya, jadi atas nama agama itu juga. Jadi nggak jaminan orang yang sangat religius, pendeta, kiai, apa itu kalau Buddha itu apa ya? Pendeta juga ya? Kurang tahu juga sih. Aku harus riset soal itu. I'm sorry for my ignorance. Nah itu kan maksudnya seringkali kan orang merasa aman kalau berada dekat orang-orang yang religi. Maksudnya kita harus tetap waspada juga. Waspada, siapapun bisa melakukan hal itu. Oke. Oh ya, juga ini ada informasi buat kamu yang mungkin seandainya mengalami kasus kekerasan, juga bisa melapor ke teman-teman kita yang ada di WCC Jombang. Bisa juga ini ada program dari KPPA ya, Komisi ini ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini ada yang namanya SAPA, Call Center Sahabat Perempuan dan Anak. Nah, itu mereka punya layanan 24 jam. Jadi bisa hotline langsung, nomornya nanti ya bisa dicari sendiri atau Anda sebutkan lah di 08111291294.
Nah, untuk yang terakhir, Cecil, ini Iya. sama apa? Kata-kata bijak yang atau to remind something. Atau Ana dulu. Kata-kata bijak ya, aku nggak bijak sama sekali. Mungkin dari Tata dulu mungkin. Bukan bijak Biarkan juga aku ya. mikir, ya bukan, biarkan aku berpikir terlebih dahulu. Ya, buat teman-teman yang kebetulan pernah atau ya pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun, kita harus ingat bahwasanya ada satu hadis atau apa ya yang mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubah. Jadi kalau ada teman-teman perempuan yang menjadi korban kekerasan, kalian harus bersuara, kalian harus speak up, harus apa ya, memperjuangkan keadilan supaya yang pelakunya itu benar-benar mendapatkan hukuman yang memang supaya tidak akan ada lagi korban-korban berikutnya. Dengan kalian diam itu sebenarnya justru membuat si pelaku ini akan senang. Oh, ini diam, berarti ini bisa diulang ke yang lain, betul. gitu kan. Dengan diamnya kalian tuh kalian sama saja melanggengkan this culture, this sexual violence culture gitu. Jadi jangan takut buat speak up ya. Viralkan dah. Intinya itu kuncinya tuh di netizen. Laporkan netizen. Iya, laporkan aja ke netizen dulu, baru nanti polisi. Aduh, sedih sekali ya. Oke, Cecil, terima kasih ya. Yap, terima Malam hari ini sudah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol. Yap. Dan kapan-kapan kita akan ngobrol dengan tema yang lain tentunya. Oke, makasih Cecil. Ya, terima kasih banyak ya Tante sudah diajak ke podcast itu, walaupun aku masih newbie, masih belajar juga. Kita anak sendiri masih belajar juga. Ya, akhirnya kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Dan, semuanya. Mas terus bersama KR53 menyuarakan yang tak tersuarakan.